Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Guru-guru kami, bapak-bapak serta ibu-ibu sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita coba untuk mengingat kembali berkaitan dengan apa sebenarnya yang harus kita persiapkan diri menghadapi Hari Raya Akbar, Hari Raya Idul Adha. Jadi sedikit kita tinggalkan masalah faraid dulu malam ini, coba sedikit kita diskusikan dan kita lihat beberapa aspek. Lebih-lebih pada tahun ini, kalau salah cara pandang terhadap cobaan Allah, terhadap binatang-binatang yang akan kita untuk disunatkan berkurban, kita akan merasa runtuh dan mundurnya semangat berkurban ini kalau tidak kita lihat dalam aspek-aspek yang lain. Yang pertama, hanya 12 hari lagi kita ingatkan atau 13 hari lagi kita menjelang Idul Adha. Yang harus kita ketahui, amaliyah kurban itu bukanlah sebagai satu anjuran dalam rangka ibadah sosial. Bukan semata-mata ibadah sosial. Tapi itu merupakan anugerah Allah kepada hamba untuk melihat tentang bagaimana hamba ini rasa memandang kepada harta yang ia cintai, yang ia sayangi, yang ia sangat-sangat ia sukai, untuk membesarkan daripada kebesaran Allah dan mengingat betapa nilai harta yang diberikan Allah itu tidak ada apa-apa. Bahkan anak pun harus untuk kita rela untuk melakukan apa saja yang Allah perintahkan. Hingga dalam ayat Allah ingatkan, wa fadaina bidzibhin adzim. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan daripada mimpi yang datang dari Allah. Dan engkau adalah telah melakukan tanpa ada sedikit pun rasa syuriga dan buruk sangka kepada Allah. Lantas kami ganti daripada pengorbananmu terhadap penyembelihan anakmu yang diperintahkan oleh Allah itu bizibhin adzim, dengan sembelihan yang sangat agung. Wa tarakna alal akhirin, dan itu kami abadikan kepada generasi-generasi setelahmu. Kami tinggalkan. Mana kami tinggalkan apa? Kami abadikan syariat ini untuk generasi berikutnya, agar mereka bisa mengikuti daripada apa sesungguhnya hikmah dibalik daripada proses melaksanakan perintah Allah yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Oleh karena demikian, Allah sangat rindu kepada hamba yang mau membesarkan syariat ini. Bukan dilihat dari aspek hukumnya sunat, di mana Rasul mengingat dalam hadis, tidak ada amalan yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yang paling Allah rindu pada hamba
saat datangnya Idul Adha selain daripada mencucurkan darah kurban. Di sini yang penting-penting kita. Bukan dagingnya, bukan penyerahan korbannya, bukan dengan beli seekor lembu serahkan kepada siapa saja maunya. Tapi yang Allah muliakan kepada orang yang berkorban adalah darah yang dicucurkan saat disembelih. Nah, kemudian dilanjutkan bahwa kurban yang kamu sembelih dengan darah yang kamu lihat dari binatang yang kamu suka, yang kamu rindu, tidak cacat, tidak sakit, tidak kurus, tidak bengkok, tidak segala macam, yang paling kamu suka, sebelum darah itu jatuh ke bumi, lebih awal Allah sambut untuk Allah terima. Bahagialah jiwa Hasan itu yang berkorban. Ini beda dengan nilai sosial. Itu adalah nilai ta'abbud dan bukan seperti zakat fitrah. Itu tu'matan lil masakin. Memang sasarannya adalah untuk fakir miskin. Ini enggak. Fakulu minha, makan sebahagian dari itu. Wa ta'imul ba'isal faqir, sebahagiannya kamu bersedekah kepada fakir miskin. Yang ingin kami sampaikan pada malam ini, yang pertama, mari kita untuk memasang niat. Ada sebuah rencana untuk kita berkorban. Karena ini amalan yang paling Allah rindu dan Allah paling suka kepada hamba. Untuk bisa kita mengenang kembali betapa hati ini dalam melihat terhadap apa saja perintah Allah, apa saja yang datang di dunia ini dari Allah. Kalau dari Allah, Allah akan melindungi hamba ini walaupun secara kasat mata seolah-olah itu bahaya, tapi tidak bahaya. Nah, ini yang pertama. Mengapa? Karena dalam hadis, iza ra'aitumul, bila sudah kamu lihat munculnya bulan Zulhijjah. Ini mau muncul 2 malam lagi. 2 malam lagi sudah muncul bulan Zulhijjah. Ini kita di penghujung Zulqa'dah. Andai kata kalian telah melihat munculnya daripada bulan Zulhijjah, saat itu sudah kamu bertekad. Wa arada an tadha, dan ia ada kehendak, ada keinginan, ada kemauan untuk berkorban, maka hendaklah menahan diri daripada memotong kuku, dari mencabut bulu, sampai kamu melaksanakan korban. Hadis ini menunjukkan kita wajib untuk memasang niat, wajib untuk bertekad hati. Masalah di hari yang Idul Adha tak sanggup berkorban, itu urusan lain. Cuma niat hana. Kan berapa kali orang korban, ke pegah dia orangnya atau kali ada korban 3 hana tak pegah. So pegah lagi nya. Tiap tahun ala kulli bait, ada tiap-tiap satu rumah tangga ala kulli bait udhiyah. Fi kulli sana, anjuran Rasul, setiap tahun, setiap rumah tangga hendaklah ada kurban. Setiap tahun, asal datang bulan Zulhijjah, kamu berkorban. Yang pertama dicita-citakan, datang dalam hati. Karena kita sudah mulai ibadah, mulai 1 Zulhijjah. Sengaja kita tak motong kuku, sengaja kita enggak cukur rambut, karena ada rencana mau berkorban, itu sudah ibadah. Biar saja menyaura Jumaat, cak bak urau raya, nyantunan katanya peglih draw, yang merangka mbak babah hanya yang tahun tuan yang peglih berapi, yang kapan yang kerut, supaya data budak ngak meri bek menjampu budak dengan misai bek mutapat budak dengan talau kerudung. Ya. Tapi apakah laki-laki atau perempuan,
Mulai 1 Zulhijjah. Kalau kamu sudah merencanakan, rencana belum ta'yin. Baik temakut tentang jadi pada hukum tu. Gelom. Ada rencana korban, walaupun binatang belum tahu di mana. Maka saat itu mulailah kamu untuk menahan diri dari potong kuku, cukur rambut, sampai selesai kamu sembelih kurban. Ini sudah ibadah, menunjukkan hal ini penting bagi kita. Dari awal harus ada sebuah niat. Dari awal harus hari ini kita niat untuk kita berkorban. Mengapa? Memang hukumnya sunat. Seandainya tidak ada hadis ini, wa arada an tadha, sungguh ittifaq para ulama, hukum berkorban itu wajib. Seandainya tidak ada kata-kata kamu ada rencana untuk berkorban, kalau kamu sudah melihat bulan Zulhijjah, maka hendaklah kamu menahan diri dari potong kuku, dari cukur rambut. Kalau bukan dengan kata-kata arada, tidak konkret, tidak lazim, tidak dengan tegas, sungguh ittifaq para ulama bahwa korban itu wajib hukumnya. Karena ada kata-kata itu, mengapa wajib? Didasarkan kepada hadis Rasul, man kana sa'ah falam yudah fala yuqarribanna musallana. Siapa yang ada peluang, ada kesempatan. Para ulama memaknai makna sa'ah, ada kemampuan dan ada kesempatan. Falam yudah, ia tidak berkorban, fala yuqarribanna musallana, ia tak usah dekat kepada tempat salatku. Kata-kata marah Rasul, jangan kamu dekati kepada tempat salatku, ini menunjukkan masalah ini adalah penting. Masalah ini adalah serius. Masalah ini bagi Rasul adalah sangat-sangat menganjurkan. Tapi karena tidak menunjukkan kepada lazim, walaupun Rasul untuk mengatakan jangan kamu dekati tempat salatku, jangan kamu masuk Masjid Nabawi, jangan kamu ambil arba'in, jangan kamu bercita-cita umrah datang ke Masjid Nabawi kalau kamu tak mau berkorban. Karena ada hadis yang mengatakan iza wa arada an tadha iza ra'aital hilal Zulhijjah, kalau kamu hilal Zulhijjah sudah kamu lihat, kamu ingin berkorban, kata-kata arada itu tak konkret, maka disitulah disebut hukumnya sunat. Tapi jangan lihat kepada sunat atau wajib, tapi yang penting lihat kepada kita bahwa husnudzan kepada Allah. Allah memerintahkan untuk berkorban. Berkorban adalah amalan yang paling Allah sukai. Yang paling Allah sukai. Oleh karena demikian, bagaimana? Karena hari akhirat nanti yang kamu korban itu adalah dia akan menjadi saksi hadir di yaumil qiyamah. Bi adlafiha wa quruniha, lengkap dengan bulunya, lengkap dengan tanduknya, lengkap dengan segala-galanya. Menyok kameng teruk untuk orang akhirat buku. Kameng hana boleh ni orang akhirat ko. Kameng lima mantang yang muyum di dunia, hana yum orang akhirat. Di hari akhirat yang ada dua. Yang pertama amal baik, itu yang diinginkan oleh umat semuanya. Yang kedua amal buruk. Yang kedua yang teruk orang akhirat, yang tameh, yang milik kita. Selebih dari itu, yang kita harapkan adalah perlindungan Allah. Kurban salah satu bentuk perlindungan Allah yang Allah hadirkan sebagai saksi untuk dalam bentuk pahala yang ia bisa untuk membela terhadap sahib kurbannya. Lebih banyak kita kurban, alhamdulillah akan lebih besar dalam bentuk pahala yang akan menjadi pelindung kita. Apakah pelindung untuk kita bisa berjalan lebih cepat? Sebab udah je ke ni tanya urang zaman ke pegah. Tu yang kurban untuknya je kenderaan orang akhirat. Ana ni ku hana kita apui deh. Kita apui hana tanya. Pucit perjalanan
ia akan bisa mencafaatkan sahibnya untuk bisa berjalan lebih cepat. Dalam makna apa jalan lebih cepat? Dia lebih duluan sampai yang harus ditempuh dengan bertahun-tahun untuk menuju daripada satu tahap ke tahap yang lain. Dia akan lebih cepat untuk bisa untuk bagaimana terserah Allah dengan pahala kurban. Ini dari satu proses, dari mizan. Yang pertama kita dikasih buku amalan. Siapa yang mengambil dengan tangan maka dia akan tanda bahagia. Siapa yang mengambil wara'a dhahrihi di belakangnya dengan amalan yang sudah dikumpul di Lauh Mahfuz sekarang, catatan amal kita. Setelah itu belum cukup, maka dibawa juga dengan hisab, pertanyaan-pertanyaan. Dari situ prosesnya berangkat lagi dengan proses yang lama untuk bisa kita sampai kepada mizan, timbangan. Dari mizan kita menuju kepada sirat. Itu proses di akhirat, dan itulah yang berputar-putar, yang gak tahu kecapeannya, yang sangat panas. Kurban bisa memperlancar hubungan kita untuk dari satu proses ke proses yang lain dan tidak membutuhkan lama. Itu hakikat kenderaan. Baik tak fikir dia ajuk kami yang tapo-tapo di akhirat. Hana konya menyonya tapam tabak jinu udah nek mek kaca dah. Nek taksi kurban tapo kita nyontek kurbannya gejuk kenderaan. Menyo benang kenderaan muma ane pane baik ko lon patah kurung kami bang logika kan dunia tak bangga akhirat. Salah. Jangan ke sana logikanya. Tapi bayangkan dengan bagaimana haru-hara akhirat, haru-hara kiamat. Yaumal qiyamah ya'ti bi adlafiha wa quruniha. Kurban ini. Makanya ni nanku bedah tak kurban. Dan fala kurunci fala kurbannya nana. Yang menjadi saksi nanti di hari akhirat dengan amalan kurban tunggal. Tidak didapatkan kecuali ada wasiat kepada kita. Dan kejiinatan juga. Oleh karena demikian, terutama dalam amalan kurban ini, mari kita lakukan sebagai sebuah ibadah, bukan amalan sosial. Yang bergerak dalam bidang ini, yang mau posisikan diri kita sebagai panitia kurban di kampung-kampung, sebagai orang yang berdakwah untuk mengajak dan membangkitkan semangat melaksanakan ibadah, bukan menggerakkan semangat sosial. Berikan nilai ibadah. Kalau jaga nilai ibadah orang. Bani jok lima tak apa nak empat kali tadi dia. Ubagah jo tak mungkin baru pihak ida belum koti. Nyan gedenya hana hargai po. Rasul gepegah. Kalau sanggup kamu potong sendiri untuk kamu lebih jelas tu. Kalau kamu tidak sanggup dengan jiwamu, maka saksikanlah. Setelah kamu wakili kepada orang lain untuk disembelih, saksikanlah darah yang bercucuran itu. Biu kalian. Di mana itu pun menipu bila kalian dah mau buat itu, pajai kalian. Yang penting itu jino minta apa duk bawah kana. Kalau kana tiplo kapal, nyu bawa tam lai. Temayang tu menyotelat bacuk dan panjang bacuk batakut ubah nyu kakon. Bubaga kiban cara itanyo di tengah ti kurang bekal yo tadi. Cak urap tadi paju, tatagun laminan tabau. Nyan pikiran di panitia. Panitia wajib tahu dulu amaliah ini. Apa yang diinginkan orang yang berkorban. Kalau tidak disosialisasikan, hanya yang penting untuk kamu beri satu, kamu satu, nyuk kita nyuk dalam nak, orang kata letak gampung, nyan tengku, hana nilai ibadah, hana dituba dulu. Maka kurbannya bujuk ke nilai ibadah, karena itu adalah amalan ibadah. Yang kedua, mengingat kondisi hari ini dengan PKM. Maka dalam konteks ini alhamdulillah saya sudah share ke grup Islam grup Islamik dan grup Sijamik tentang fatwa MUI berkaitan dengan masalah bagaimana menyikapi berkaitan dengan kondisi PMK yang terjadi hari ini terhadap pemilihan binatang kurban. Karena di situ
Ada memang di dalam ketentuan berkorban, binatang itu yang pernah paling kita sayang, paling kita suka. Yang sayang tekedi na lemodra tu 200 bah lamu yang paling kita sayang entah. Yang tu nak kurban. Baik yang apabila karena seperti ini dulu pernah saya ingat. Kapan korban dilakukan? Lembu yang sudah habis tuanya. Ada kejadian dulu Pak. Ada lembu sakit. Sudah beranak, sudah 15. Sakit dia. Bernazarlah yang punya. Ya Allah, ya Rabbi, kalau lembu ini sehat lagi dan ia ada anaknya 20 ekor lagi, nanti akan saya korban dia ya Allah. Kebetulan Allah kehendak dia setelah 15 bisa beranak 20 ekor lagi. Bayangkan setua apa sudah binatang korban itu yang dinadarkan. Karena sudah nazar, wajib disembelih itu. Tapi ada tapajuh, hana beda atau dengan kulit kah? Kasaban. Itu tidak kita sukai. Bagaimana kita sukai? Memang cik ada menghaiti. Yang kedua, baik tak melilin dengan malik mawon, Pak binatang. Ada yang kena mati tadi. Oleh kerana mereka dikatakan jangan kurus, jangan ada penyakit yang berpotensi binatang itu untuk kurus tidak berkembang dengan baik. Mata cacat, itu berefek kepada dia dalam makannya. Kemudian ada anggota-anggotanya yang tidak enak kalau kita lihat. Nanti cacat. Akan nampak cacatnya amalan itu yang Allah bentukkan sebagai sebuah bantuan daripada bentuk amaliah ini. Makanya yang cacat-cacat lebih mengarah kepada binatang itu tidak bisa makan secara normal, maka itu dianggap bahwa tidak boleh jadi korban. Yang kedua, tidak sakit, tidak kurus. Maka dalam keadaan tidak sakit, ini ada konteks dengan kondisi hari ini. Ya. Andai kata sakitnya sudah jelas sakitnya saat disembelih, maka itu tidak boleh jadi kurban. Tidak boleh binatang itu. Tanda ada dua dalam PMK yang terjadi di mana-mana hari ini. Yang pertama kukunya, yang kedua mulut air liurnya. Kalau itu sudah terjadi, itu sakit. Sakit itu, walaupun tidak berdampak kepada orang makan. Tapi kan tabangan tadi mana dengan tamelilin ngemalik mawon. Dengan keprek-keprek mangkuk agak tajak tadi aja. Oleh yang tadi menteri puhan. Yang laulai menteri puhan. Baik tanpa tanya pikiran yang penting tadi pun ya tupu dulu kata tadi di jalan. Oleh yang tak boleh ulai tamai ju pasai. Baik lagi yang pikiran. Karena itu adalah dosa besar sekali. Maka yang sehat, kalau dia sudah pernah disuntik dan dia sudah pernah kena sehat, enggak apa-apa, sembelih. Oh, nanti orang enggak mau ambil, enggak suka macam-macam. Engkau tiannya hanya pengaruh kepada masalah menular penyakit, walaupun itu adalah virus. Bahkan hanya orang pajau si mentah, dia hanya puas kita cuci. Pakai gula, pakai apa itu, pakai cabai, pakai alat segala macam, masuk dalam belanga, kemudian masak. Mana adalah virus? Habis semuanya hancur. Makan, tak apa-apa. Bukan ke masalah takut menular kalau makan daging, tidak ada menular itu. Karena virus, kalau sudah dimasak dan sudah itu sudah cukup, kedua dicuci dan dimasak itu dah lari. Tak ada lagi. Tapi kurang enak dimakan. Terbayang persih katanya pajuh manak kenang tahun. Manak kenang tahun hanya itu mati lah tengok nganggur. Kacau tikin bagah dah. Tapi dia jo. Nyan 4 orang yang ka kenang tahun gara-gara pajuh manak kenang tahun. Hana ngo. Nyan tahun nyan penyakit, itu virus. Tapi lah orang katanya ini melelet. Udang tanya bila weknya padu dah nak kena penyakit gara-gara pajuh si limau dempre. Le limau sakit. Ya. Yang sakit le, tamlah ke bekna yang dia oleh anak met li. Yang meninggal. Ada meninggal limau dia cik kadang-kadang. Ini persoalan
yang kedua. Jadi bukan persoalannya tidak boleh untuk disembelih sebagai apa itu, sebagai binatang kurban, andai kata ia pernah kena penyakit itu, bukan faktornya menyalar kepada manusia, bukan itu. Tapi kurang semangat orang makan. Jangankan itu, tujuannya orang yang diberikan, apakah orang kaya, orang miskin dan sebagai sahibnya, senang, bahagia, pokoknya ada pedua engkau dia kurban yang paling mangat daripada dia megang. Itu baru. Baik, dia kurban alternatif terakhir pajo. Kana lain, atau lepas bu kakak dapat jo bo, jangan pak. Jadi dia yang senang dimakan. Dengan senang demikian, ia akan membuat senang sahibnya di akhirat nanti. Bagaimana Allah senangkan? Dengan cara Allah sendiri untuk memberi bantuan. Maka bukan faktor menolak. Karena yang sakit kurang dicintai. Bahkan kibas yang disembelih oleh Rasul itu kibas yang paling indah. Satu riwayat mengatakan satu putih, tidak ada campuran bulu apapun. Siapapun melihatnya, lagi galak ke motor cat putih nonyo nanto. Ya tak boleh motor yang putih lebih diutai tengah mengayum. Punya hitam atau silver yang diutai tengah murah daripada karena tengah dengan belakang putih. Karena tengah galak putih. Padahal asal lumpur sama. Tapi karena sedang dirindu oleh publik yang putih. Ini juga demikian. Oleh karena demikian, bagi orang-orang dulu, binatang, lembu, betina atau jantan tidak ada masalah. Bahkan yang betina di dalamnya ada lampiran, gak apa-apa juga. Karena lampiran itu sembelih mamaknya sama dengan sembelih dia. Kita kalau dibilang ini adalah, jangankan itu, nyopo lemau nyampe anak ada pajoh dulu. Tak kauri menyai berah lemau mejahan. Adik anak galak pajoh dulu. Padahal yang hana je ada pajoh. Punya hanai perah-perah je. Yang jicoknya dalam perutnya. Karena yang menghalu. Bahkan gidi cim tamah kanan mandu. Kemudian pergi ke bakso, yang mengatakan apa tu? Ya Allah dengan keluarga mahal dari pula. Tapi menyatu pulau rumah dah tijiknya, punyung-punyung yang mantau yang apa yang belum mandu. Anda tahu apa tu? 3 minggu, ini bersalah. Kemudian yang perlu kami ingatkan dalam rangka untuk menyambut Idul Adha ini, maka andai kata kita sanggup sembelih sendiri. Kalau tidak sanggup, saksikan itu. Ya. Kalau mewakili, ingat, wakil sama dengan orang yang punya. Kedudukan wakil sama dengan orang punya. Kurban tidak boleh diperjualbelikan oleh yang punya. Hanjir pebelawa. Hanjir pebelawa kulit, hanjir pebelawa kaki, hanjir pebelawa lungkai, sapu hanjir pebelawa. Wakil juga tidak boleh. Orang kaya yang diberikan hibah daging korban juga tidak boleh. Haram hukumnya. Kecuali yang punya hak milik hanya fakir miskin. Kalau diberikan untuk fakir miskin, lantas fakir miskin karena banyak orang nyumbang, dia jual, itu dah boleh. Itanya orang kaya menyonai antara kurban, haram menjualnya. Makan atau bersedekah kepada orang. Ya. Bentekan letak kapegat dendeng. Nyoka itu 15 orang, dia orang raya atas mekat bu bengah. Karena dendeng, karena bakti kurban. Publau Cina ni aku. Karena banyak sekali daging korban orang kasih. Atau daging korban sendiri. Kata bapa je rumah, betul je. Dia pegang ke dendeng. Dia orang raya mekat bu bengah. Maka dendengnya dia ketemu publau. Nyan publau je. Dia mana publau ada mantang galam tu. Tapi kaji ke dendeng publau. Publau Cina ni. Harum. Menanti dikatanya panitia yang kaya. Panitia adalah wakil daripada yang punya. Kedudukannya sama dengan wakil. Kalau panitia itu adalah wakil,
apakah miskin atau kaya, panitia tak sah untuk menjual. Hanjit pulau kulit. Kalau bukan panitia, dia pekerja, maka haram hukumnya membayar ongkos kerja dengan apa saja yang ada pada binatang kurban. Termasuk juk kulit ke ongkos kerja, lanjut. Itu pada ongkos. Kulitnya sedekah. Ongkos lain. Benteng nama telah kerja juk untuk kulit kekah. Napa wakan mal 8 boh 5 apa bahan mampu berkulit padu tabah padu 3 kilo kaino. Nyan haram. Hanjit bayar kulit sebagai ongkos kerja. Karena jino kena wayat timang kulit, nyan bak sia kurban jika truk jangan becak aja. Hati-hati. Baik tanpa hantar dah kau. Ya. Kahana kita boleh po ji, baik di kita nyopi tapu bangai po. Maka kita nyopi panitia hati-hati. Begitu katruk becak ya publo. Bedah pada juga ketua panitia. Motor na dumpuan na ganyan. Ganyan wakil. Diserahkan kurban oleh ulempa baganyan sebagai pelaksana untuk melakukan sembelihan dan juga sampai membagi-bagi. Terus dia ke pulau ganyan. Hantar. Dia tidak punya hak untuk menjual. Yang sah menjual hanya fakir miskin milik pribadi. Dan hanjut nyan awak ada ke kerja nyepak kulit nyu ke kungkoh lain hana hanjut. Tapi punya terdekat hanya terdekat ungkau empat. Punya ada upah. Oleh kerana ini kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan amalan ini akan menjadi Allah tinggalkan kepada kita. Semoga juga doa Nabi Ibrahim berkaitan dengan menyikapi bermacam persoalan akan mampu untuk kita hadapi cobaan demi cobaan seperti dalam doanya. Wa idz batala Ibrahim rabbu bikalimat fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min zurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Ingat, disuruh ingat pada kita. Allah mencoba Ibrahim bikalimat dengan beberapa cobaan. Ingat, ini disuruh ingat. Kita disuruh ingat oleh Allah selalu saat Allah memberikan cobaan kepada Nabi Allah Ibrahim bikalimat dengan beberapa kalimat, dengan beberapa cobaan dalam keluarga, dalam antara dia dengan raja, dalam menghadapi dengan anaknya, dalam perjuangan untuk yang dicoba oleh Allah, yang diperintahkan untuk dilakukan. Bagaimana sampai dia itu dibakar dalam api, dalam politiknya. Bagaimana dia menghadapi dengan ayah dan mamaknya. Dan itu adalah serentetan daripada cobaan-cobaan demi cobaan. Fa'atammahun. Ibrahim bisa melewati itu semuanya, menyikapi dengan tulus dan ikhlas, husnudzan kepada Allah. Sangat sempurna. Semua itu. Ibrahim, ya, menyikapi terhadap cobaan Allah yang diberikan kepadanya adalah sangat sempurna. Tidak ada yang disalahkan. Dan yakin itu adalah dari Allah. Allah yang tahu hikmahnya. Lantas Allah nobatkan, inni ja'iluka linnasi imama. Ibrahim, engkau akan menjadi panutan kepada manusia. Untuk manusia semuanya, panutan ada pada kamu. Kalau dia ingin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau dia ingin mencari hamba yang ridha kepada Allah. Apa jawab Ibrahim? Qala wa min zurriyyati. Ya Allah, tidak hanya kepadaku, tapi kepada sanak keturunanku. Mereka juga akan menjadi panutan. Akan menjadi orang-orang yang sangat engkau rindu. Yang setia dengan agamamu. Tidak tergoda dengan dunia. Apa yang kamu uji bisa mereka lewati. Nabi Allah mengingatkan satu, la yanalu ahdil zalimin, janjiku ini tidak akan didapati oleh orang-orang yang zalim. Zalim dalam segala sisi. Oleh kerana demikian, kita hendaklah menjadi hamba dengan sebab ini cobaan demi cobaan yang kita hadapi, mudah-mudahan tidak menjadi hambatan untuk kita tetap istiqamah pada ridha Allah. Dan semoga ini amalan yang paling baik. Mari kita
mulai dari awal bulan Zulhijjah. Mulai hari ini bercita-citalah, berkeinginanlah untuk melaksanakan ibadah kurban. Masalah nanti ada tantangan, ada hambatan, tidak bisa dilakukan, itu kehendak Allah. Tapi niat hari ini untuk kita mau berkurban, itu sudah pahala. Kalau tidak, apa yang kita bergembira dengan hadirnya daripada bulan Zulhijjah? Apa yang harus kita banggakan dengan keagungan dan akbarnya? Apa yang akbar daripada Idul Adha? Idul yang diakbarkan, diagungkan, itulah syiar Allah, adhanya, udhiyahnya. Adha itu adalah melakukan ibadah kurbannya. Kalau ini yang menjadi agung hari yang mulia Idul Adha, sampai 3 hari untuk makan ini semuanya, dan tidak kamu ada yang berpuasa, bersenang-senang untuk makan daging kurban itu. Kalau bukan ini yang kita cari, lantas apa yang kita cari? Apa kita cari? Apa yang kita agungkan hari itu? Oleh karena demikian, kita semuanya mampu. Tidak ada yang tidak mampu. Mengapa? Karena yang paling ringan batas kemampuan dalam mazhab kita. Mazhab Syafi'i mengatakan kita mampu berkorban. Andai kata ada sisa minimal 1 ekor kambing, setelah kita simpan untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan makanan-makanan ringan yang diadatkan selama dalam Idul Adha selama 4 hari. Hari 10, hari 11, hari 12, hari 13. Untuk 4 hari kepada diri kita, orang yang wajib nafkah atas kita, dan ahli keluarga kita yang menjadi tanggungjawab nafkah. Ada lebih, ubena kekayaan tak dapat. Ubena kekayaan tak dapat. Tip untuk dapat juh per orang. Tip pakaian untuk dapat per orang. Napat tadu untuk per orang. Dah sewa. Nah lebih olehnya. Paduk tabau kami. Nah, maka dia mampu. Bukan wajib, tapi dia mampu. Masuk dalam kategori hadis mansa. Dalam Imam Hambali lain lagi. Kalau dia tidak ada makan, tidak ada minum untuk 4 hari. Tapi dia mungkin kalau dia berhutang dikasih. Dan punya kemungkinan untuk sanggup dibayar. Maka dia sah. Dia itu mampu. Maka dalam mazhab Hanafi, beliau berkata, hukumnya sepakat dengan sunat. Tapi menurut dia itu adalah tidak fardu, tapi wajib. Tidak fardu, tapi wajib. Dalam mazhab Hanafi. Apa makna wajib? Dia tidak ada resiko untuk diberikan dosa, tapi dia diharamkan orang yang mampu tak mau berkorban, dia haram bertemu dengan syafaat Rasulullah. Gepaharum syafaat Rasul di mazhab Hanafi. Menyalaihana. Percuma menyangkut dengan apakah, karena mana na yang pegah perkerubannya masing-masing, ya, itu adalah sunan ain. Kalau sunan ain sudah selesai belum. Setiap keluarga ada sunat kifayah. Di rumah nak 5, teman 5 kali ada korban. Bahkan tabah 5 cuma 7 sekali. Bukan selesai. Talab ini, tuntutan ini, sunan ini belum selesai. Tahun depan tidak lagi sunan ain kalau sudah kita lakukan untuk ahli keluarga semuanya, tapi menjadi sunat kifayah. Ya, bagaimana sunat kifayah? Setiap rumah, setiap tahun hendaklah ada satu udhiyah. Nah, kalau satu udhiyah sebesar apa? Bagaimana kalau seekor lembu kita sembelih untuk sendiri? Lebih bagus. Nah, nyujud rumah kalau lagi sembahyang, menyo 5 rakaat sembahyang asar, entah. Dia upet dekat 5.
Yang tubuh dua, tak mangat badan orang juga tak dengar butang tu mayang pun rakaat tubuh hantar. Dia tambah tip dua. Tapi menyokor geyu sabah kabar lebih bagus. Boleh. Dalam artian tidak masalah minimal. Yang tidak boleh, tidak ada pendapat ulama seekor lembu lebih 7. Itu enggak. Maka jangan berkongsi satu masjid adalah satu kurban. Tapi 7 orang pemiliknya. Itu satu kurban. Itu yang amaliyah. Itu yang amaliyah, yang sifatnya ibadah, dan itu syiar yang harus kita jaga bagaimana cara pelaksanaannya sehingga kita bertemu dengan yaumal qiyamah ya'ti bikuruniha wa adlafiha wa sya'ariha. Dari kiamat Allah memberikan saksi bahwa kurban yang kita lakukan itu dia akan muncul dalam bentuk sebagai bantuan dari Allah lengkap dengan apa saja. Maka baik sampai urut akhirat truk apa itu amalan yang hana kulit, kena kulit ada pun jauh. Mutuma ngetanya pah yang patah ukai kena kenang PMK. Tadi bentuk kekurangan itu akan terjadi, kekurangan pada bentuk yang akan Allah berikan syafaat kepada hamba ini di yaumil kiamah. Maka diminta supaya kita carilah yang lebih baik dan mari kita agungkan di tengah-tengah gejolak cobaan yang begitu dahsyat. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Ya, berapa menit lagi? Jadi sampai di sini, mengingat waktu sudah dekat. Kalau ada berkaitan dengan korban ini untuk diskusi, kita masih ada satu kali lagi Rabu di depan. InsyaAllah bisa kita diskusi lebih panjang menyangkut dengan pelaksanaan di lapangan yang masih ada keraguan-raguan. Karena ini ibadah yang perlu untuk kita bersihkan. Kalau ada panitia yang merasa tidak nyaman, sembelih sendiri supaya betul-betul jadi ibadah. Tidak bisa dipaksa karena ini tidak ada amil. Beda dengan masalah zakat. Itu yang nak wal amilina alaiha. Ini enggak. Maka wakil harus betul-betul menjaga hak daripada muwakilnya. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf, dan atas segala perintah saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.